Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Perhitungan Park Ji-tae untuk tetap tinggal di Incheon dan mengikuti Roman Dimitri tentunya berdasarkan dari penilaian yang matang. Tapi sayangnya usulan tersebut sama sekali tidak memiliki nilai itu semua karena Park Ji-tae bukanlah anggota resmi dari tentara bayaran Cheongsan. Oleh sebab itulah Park Ji-tae membuat tawaran lainnya. Jika usulannya diterima, ia akan bergabung secara resmi menjadi anggota dari Cheongsan. Mendengar hal tersebut, Chul-ho yang merupakan pimpinan Cheongsan pun mulai terdiam sejenak. Ia pun berpikir lalu membuat kesimpulan yang intinya ia pun menerima usulan dari Park Ji-tae, yaitu untuk tetap tinggal di Incheon dan membantu Roman Dimitri. Tentunya ada banyak sekali penolakan dari beberapa petinggi Cheongsan yang mana pada akhirnya hampir seluruh anggota yang tidak setuju dengan keputusan Chul-ho pun memutuskan untuk mundur dari Cheongsan. Ya, Park Ji-tae memang sebelumnya menjelaskan bahwa memang ini adalah keputusan dengan resiko yang besar, tapi jika mereka berhasil maka keuntungannya juga akan besar. Sebagai contoh, orang-orang yang mengikuti Hunter peringkat S, yaitu penyihir berjas putih, semuanya kini hidup dengan sangat nyaman. Jadi, untuk mendapatkan keuntungan yang besar juga mereka harus mengambil resiko yang besar pula. Tapi sepertinya hampir setiap orang belum siap dengan resiko besar tersebut karena setiap dari mereka sadar bahwa melawan pemerintah pusat sama halnya dengan bunuh diri. Tapi Chul-ho sama sekali tidak menahan siapapun yang ingin keluar ataupun pergi dari Cheongsan karena memang keputusan yang ia buat bukanlah keputusan yang mudah. Beberapa orang bahkan sampai mengatakan jika Chul-ho telah kehilangan akal sehatnya. Tapi ada juga yang menawarkan Chul-ho untuk bergabung dengan kelompoknya dibandingkan tetap bertahan di Incheon. Tapi sayangnya keputusan Chul-ho sudah bulat. Lagi pula Incheon adalah tanah kelahirannya. Ia juga berhutang budi kepada Kim Jung-hyuk yang pernah menyelamatkan neneknya saat bencana kelima. Jadi ia pun ingin tetap membalas budi dan mempercayai Kim Jung-hyuk sampai akhir karena ia yakin Kim Jung-hyuk tidak akan membuat keputusan sembrono yang bisa membahayakan orang-orangnya. Dan beberapa saat setelahnya ia pun mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan dari bawahannya yang menyatakan bahwa Kang Min-ho baru saja dipromosikan 2 tingkat, yang berarti Kang Min-ho yang dulunya merupakan Hunter peringkat E kini telah menjadi Hunter peringkat C. Nah, sebetulnya semua itu bermula dari beberapa waktu yang lalu setelah Kim Jung-hyuk memutuskan untuk mengikuti Roman Dimitri. Roman pun meminta Kim Jung-hyuk untuk mengumpulkan seluruh unit kontrol langsung. Mereka adalah para elit yang berada di bawah wali kota. Dan setelah semuanya berkumpul, Roman pun menjelaskan situasi terkini dari Incheon. Pertama, wali kota telah mengikutinya. Itu berarti seluruh Incheon berada di bawah kendali Roman Dimitri. Ia juga menjelaskan bahwa Incheon telah memutuskan hubungan dengan pusat, yang mana itu berarti Incheon tidak mendapatkan bantuan lagi dari ibu kota. Setelah menjelaskan beberapa hal, nampaknya setiap anggota mulai terguncang. Memutuskan hubungan dengan ibu kota itu adalah tindakan yang sangat
gegabah. Walaupun pimpinan mereka Lee Tae-sung adalah hunter peringkat B dan hampir setiap anggota merupakan hunter peringkat C dan juga peringkat D, tapi mereka hanya memiliki 30 anggota yang artinya tanpa bantuan dari pusat mereka harus berjuang seorang diri saat bencana selanjutnya, dan itu sama halnya dengan bunuh diri. Tentunya sulit bagi beberapa anggota untuk menerima keputusan tersebut, tapi karena pimpinan mereka dan juga wali kota telah menyetujui untuk menjadi bawahan Roman, mereka pun tidak bisa menolak. Tapi Roman pun mulai memprovokasi seluruh anggota dari kontrol langsung yang intinya mereka masih belum memenuhi standar dari prajurit yang diinginkan oleh Roman. Nah, ini adalah sesuatu yang telah didiskusikan dengan wali kota, yaitu memancing amarah seluruh anggota kontrol langsung sehingga mereka pun menjadi tidak suka dengan Roman Dimitri. Ini adalah sebuah trik ataupun rencana yang telah dipersiapkan oleh Roman untuk menciptakan kekuatan yang baru dari unit kontrol langsung. Tentu saja ada banyak anggota yang langsung memprotes Roman, apalagi tak kala ia merendahkan anggota kontrol langsung. Ya, walaupun jumlah mereka tidak banyak, tapi dengan jumlah itu juga mereka bisa mempertahankan Incheon dari kehancuran. Jadi bagaimana bisa Roman yang merupakan orang asing sampai meremehkan mereka? Dan saat itulah Roman langsung membuat sebuah tantangan, yaitu jika memang benar mereka memiliki kemampuan dan juga bakat, Roman pun meminta mereka untuk menyerangnya. Dan jika mereka berhasil melayangkan satu serangan saja, Roman tidak akan lagi memaksa mereka. Itu adalah pernyataan yang sangat berani. Tapi anggota kontrol langsung juga masih ragu untuk menyerang Roman. Hingga pada akhirnya Roman pun berkata, "Lihatlah, kalian hanya memiliki mulut yang besar. Jika tidak ada satupun yang berani membuktikan kemampuannya, maka dengan berat hati aku akan membubarkan unit kontrol langsung." Mendengar hal tersebut, amarah setiap anggota pun memuncak dan pada akhirnya setiap anggota pun menyerang Roman. Tapi sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang berhasil memukul Roman. Malahan sebaliknya, hanya butuh waktu beberapa detik saja bagi Roman untuk mengalahkan setiap orang. Dan kala itu seluruh mata anggota pun langsung tertuju kepada komandan mereka, yaitu Lee Tae-sung. Tapi nampaknya Lee Tae-sung sama sekali tidak memiliki niat untuk bertarung dengan Roman. Itu semua karena ia mengikuti wali kota Kim Jung-hyuk dan wali kota sudah berjanji untuk mengikuti Roman. Jadi Lee Tae-sung tidak akan melawan seseorang yang diikuti oleh wali kota, tapi malah sebaliknya, wali kota lah yang meminta Lee Tae-sung untuk melawan Roman untuk membuktikan kekuatan sebenarnya dari unit kontrol langsung. Mendengar perintah dari wali kota, pada akhirnya Lee Tae-sung pun memimpin seluruh anggotanya untuk menyerang Roman secara bersamaan. Tapi lagi-lagi semua itu sia-sia. Hanya butuh waktu beberapa detik saja bagi Roman untuk mengalahkan 30 anggota unit kontrol langsung berserta dengan Lee Tae-sung. Bahkan Roman mengalahkan mereka tanpa menggunakan senjata alias tangan kosong. Kala itu setiap orang pun sadar bahwa mereka hanyalah katak di dalam sumur. Mereka sangat membanggakan dirinya di Incheon, tapi sebenarnya mereka bukanlah apa-apa di hadapan sosok yang lebih kuat.
Lalu Roman pun membuat sebuah keputusan ekstrim, yaitu untuk bergabung dengan unitnya. Maka seseorang harus membuktikan diri dengan naik satu tingkat, dan Roman memberikan waktu kepada mereka selama 1 bulan. Dan jika gagal, mereka akan langsung ditendang dari unit kontrol langsung. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat setiap orang terkejut, terutama Lee Tae-sung. Saat ini ia merupakan hunter peringkat B, dan dari sudut pandangnya adalah hal yang mustahil untuk naik 1 tingkat, yaitu menjadi hunter peringkat A dalam waktu 1 bulan. Tapi Roman nampaknya tidak peduli dengan argumen setiap orang. Malahan ia akan membuktikan bahwa itu adalah hal yang tidak mustahil. Roman berkata, "Apakah kalian tahu Kang Min-ho?" Tentu saja setiap orang tahu Kang Min-ho bahwa ia adalah hunter peringkat E. Dan Roman mengatakan jika dalam waktu beberapa hari saja Kang Min-ho bisa dipromosikan langsung 2 tingkat. Tentunya dari sudut pandang anggota kontrol langsung itu adalah pernyataan yang absurd ataupun mustahil. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.